Kali ini saya ingin membagikan pelajaran dari firman Tuhan yang saya dapat di Perjanjian Lama dari dua tokoh Alkitab yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Musa dengan Daud. Dua tokoh ini sama-sama pekerjaannya adalah seorang gembala. Dari dua orang yang berbeda, di masa yang berbeda, tetapi perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan bersumber dari kekuatan yang sama, yaitu kekuatan dari Allah yang mereka sembah. Nah, kita masuk ke cerita tentang Musa. Kita tahu Musa ini adalah seorang yang dipilih oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di mana di tanah Mesir itu dikatakan mereka dijadikan budak. Jadi satu bangsa dengan mental budak itu dibawa keluar dari tanah Mesir oleh Musa yang dipimpin oleh Tuhan. Di situ dikatakan dalam Keluaran 4 ayat 17, Tuhan mengatakan bahwa bawalah tongkatmu, katanya. Tongkat yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan mujizat-mujizat Tuhan. Di dalam perjalanan mereka ternyata menghadapi peperangan. Dikatakan satu bangsa, yaitu suku Amalek, datang menyerang berperang melawan bangsa Israel. Betapa kagetnya mereka, bangsa budak yang tidak pernah punya pengalaman berperang, yang tidak punya senjata perang, itu tiba-tiba datang diserang oleh satu bangsa yang pasti dengan penuh kesiapan karena mereka yang menyerang. Pasti punya perhitungan yang sudah matang sehingga mereka berani memutuskan untuk datang memerangi bangsa Israel. Nah, Musa sebagai pemimpin yang backgroundnya tadi adalah seorang gembala, dia pasti bingung ya. Tapi di situ dikatakan bahwa Musa menyuruh Yosua untuk berperang dengan orang-orang pilihannya, tetapi Musa dikatakan pergi ke puncak bukit dan membawa tongkat Musa itu. Nah, ketika Musa katanya mengangkat tongkat itu ke atas, itu kemenangan ada di pihak bangsa Israel. Tapi ketika tangan Musa turun, kalau dia lelah dia turun, itu kemenangan ada di pihak suku Amalek. Sehingga apa? Itu tangan Musa ditopang supaya tetap berada di atas. Saya percaya itu waktu Musa mengangkat tangannya ke atas, itu pasti dia penuh percaya kepada Allah yang dia sembah. Pasti dia meminta pertolongan yang sangat amat luar biasa, percayanya kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang bisa menyelamatkan mereka. Tuhanlah yang bisa menolong mereka dalam peperangan melawan suku Amalek. Karena apa? Mereka nggak tahu, nggak punya pengalaman berperang. Ini adalah pertama kali mereka berperang. Betapa Musa itu berharap, percaya, Tuhan tolong, gitu ya. Tuhan tolong, ini kami diserang oleh suku Amalek. Itu pasti berbeda kekuatannya waktu tangannya turun. Pasti ada kelemahan. Nah, kalau lampu itu begitu cahayanya bersinar, itu redup gitu. Kalau saya boleh gambar waktu tangannya turun. Tapi begitu dia tangannya naik, saya percaya Musa penuh harapan, penuh percaya kepada Tuhan pasti tolong bangsa Israel. Nah, disitulah kemenangan mereka. Sehingga apa, kata tangan Musa ditopang supaya tetap menghadap ke atas, supaya pengharapan Musa, percayanya Musa kepada Tuhan itu tidak kendor, gas terus, gaspol, dan terbukti mereka menang. Nah, saya masuk kembali ke cerita Daud. Di situ Daud melawan Goliat. Goliat juga adalah tentara perang yang luar biasa. Itu menghadapi Daud yang seorang gembala juga tidak punya pengalaman perang. Dikatakan Saul dan tentaranya saja, tentara-tentara perangnya Saul yang terlatih itu takut dengan Goliat. Tapi berbeda dengan Daud. Daud dengan
percayanya kepada Tuhan yang dia sembah itu membuat dia tidak gentar sedikit pun kepada Goliat. Karena apa? Saya baca di 1 Samuel 17 ayat 47. Ini sangat menarik. Kalau di ayat-ayat sebelumnya nanti bisa dibaca ya bagaimana dialognya Goliat dengan Daud. Daud begitu mengeluarkan kalimat-kalimat iman yang luar biasa kepada Goliat. Nah, saya ambil di ayat yang 47, 1 Samuel 17 ayat 47. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tanganku. Itu perkataan seorang Daud kepada Goliat. Itu apa? Percayanya Daud. Di dalam diri Daud, dia tahu benar bahwa Tuhanlah yang memegang pertempuran. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Itu dia percaya benar. Jadi kalau Allah yang dia sembah, dia tahu bahwa di tangan Tuhanlah pertempuran itu, dan aku ada di pihak Allah yang kusembah. Dan kamu Goliat, sebesar apapun kamu, sebesar apapun kehebatanmu, tapi kamu tidak ada di pihak Allahku. Kamu tidak percaya kepada Allah yang aku sembah, Allah yang memegang pertempuran ini, dan aku ada di pihak dia. Dan saat ini juga katanya, ia pun akan menyerahkan kamu ke dalam tanganku. Dan apa yang terjadi dengan batu dan umbannya, katanya, kalau kita bilang itu ketapel, dengan ketapelnya Daud, alat yang sangat sederhana, bukan dengan pedang, bukan dengan alat-alat apa, ketapel yang biasa dipakainya dalam menggembalakan. Itulah yang membuat seorang raksasa Goliat mati. Karena apa? Apakah karena ketapel yang hebat tadi? Tapi kalau kita lihat dalam ayat ini, itu iman percayanya Daud kepada Allah yang dia sembah. Itulah yang menggerakkan kuasa Tuhan itu bekerja luar biasa. Sehingga apa? Batu dan umbannya itu begitu dilepaskan, itu langsung nancep ke Goliat. Dan Goliat mati katanya. Luar biasa. Jadi kuasa Tuhan itu tidak dibatasi oleh alat apa yang ada di Musa ataupun di Daud. Tapi iman percaya mereka kepada Tuhan, itulah yang menggerakkan kuasa Tuhan itu keluar luar biasa. Saya masuk ke Perjanjian Baru. Kita tahu di Perjanjian Baru ada perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Di dalam kisah itu dikatakan bahwa perempuan itu sangat lemah, dan dia mendengar ada Yesus lewat katanya. Kemudian dia pasti tahu itu orang berkerumun banyak, yang mengiringi Yesus banyak. Nggak mungkin dia bisa dapat mendekat kepada Yesus. Tapi apa? Percayanya perempuan itu, di situ dikatakan, asal ku jamah saja jumbai jubahnya, aku pasti sembuh. Itu yang ada di dalam dirinya. Nah, iman itu yang keluar dari dalam diri perempuan itu, sehingga dia berani melangkah di dalam kesesakan orang. Dia berhasil menjamah jumbai jubah Yesus yang sangat kecil, bagian yang terkecil jumbai jubah Yesus. Tapi apa yang terjadi? Begitu jamahan itu menyentuh jumbai jubah Yesus, Yesus berkata, ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Bukankah ini hal yang luar biasa? Sampai murid mereka sendiri, murid Yesus sendiri, mereka itu menyatakan, siapa yang tahu yang bisa bersentuhan dengan kau begini banyak orang. Tapi mereka tidak mengalami apa-apa. Tapi Yesus tahu ada yang berbeda. Sentuhan ini berbeda, yaitu sentuhan orang yang percaya. Ada seorang perempuan yang percaya kepada Yesus dengan menyentuh satu bagian yang kecil dari jumbai jubahnya. Itu kuasa Tuhan tersedot dan menyembuhkan perempuan itu dari sakit pendarahan 12 tahun. Luar biasa kuasa itu. Dari perjanjian lama, dari zaman Musa, zaman Daud, zaman juga perempuan itu satu masa yang berbeda dan sangat lama.
tapi kuasa Tuhan tidak berubah. Tapi apa yang bisa menggerakkan kuasa Tuhan itu karena percaya. Percaya itu membuat kuasa sorga itu tersedot langsung keluar dari surga. Itu seperti dikatakan Yesus, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kamu lepas di bumi akan terlepas di surga. Percayalah kepadaku. Ternyata dengan percaya itu kuasa Tuhan keluar. Dan itu bermanifestasi lewat apa-apa yang telah dilakukan oleh Musa, oleh Daud, dan juga yang kita lihat dari perempuan yang sakit pendarahan tadi. Banyak itu cerita-cerita yang kita bisa baca di Alkitab. Jadi dari pelajaran ini yang saya ingin ajak kita semuanya. Mari di tahun 2023 ini, jangan sampai kita tidak punya tujuan. Kita buat satu tujuan yang besar. Karena apa? Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang besar. Allah yang memegang kendali. Dan kuasa itu bisa kita rasakan kalau apa? Kita mempunyai percaya kepada Dia. Jadi yang kita butuhkan adalah bagaimana membangun rasa percaya kita kepada Tuhan. Karena hanya dengan percayalah kuasa itu bisa mengalir kepada kita. Karena hanya dengan percayalah kuasa itu bisa kita alami. Jangan sampai nanti 2023 ini akan terlewati begitu saja. Karena apa? Karena kita tidak punya tujuan. Karena kita tidak mempunyai apa yang ingin kita capai. Padahal apa? Tuhan sudah menyediakannya untuk kita. Dengan percaya kita bisa membuktikan kuasa Tuhan itu akan kita alami. Saya di dalam sebagai coach, saya dalam sesi coaching saya selalu diingatkan bahwa klien saya itu, termasuk saya juga, adalah masterpiece-nya Tuhan. Karya Tuhan yang luar biasa akan bisa terlihat dari diri kita karena kita masterpiece-nya Tuhan. Jadi apa? Mari kita bangun percaya kita kepada Tuhan. Karena hanya dengan percaya kuasa itu bisa kita saksikan, kita bisa alami. Tuhan Yesus memberkati.